Bismillahirrahmanirrahim. Robbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah manajemen pemasaran dengan judul Strategi, Peran, dan Tahapan Strategi Selling. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Farika Maulivia, yang kedua Nurseha, dan yang ketiga Farida, yaitu selaku saya sendiri. Langsung saja menuju ke pembahasan. Yang pertama yaitu ada strategi selling. Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat dalam menyusun kegiatan demi tercapainya tujuan dan sasaran secara khusus. Strategi selling atau strategi penjualan adalah cara dalam memperoleh pendapatan penjualan atau sales yang disusun berdasarkan kekuatan, keunggulan, pengaruh yang dimiliki perusahaan atau seorangan. Faktor-faktor yang menentukan strategi penjualan yang tepat. Yang pertama yaitu ada target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang yang ingin kamu fokuskan dalam melakukan promosi atau cara lainnya agar volume penjualanmu mengalami peningkatan. Yang kedua ada jenis produk. Tidak semua produk yang serupa memiliki target pasar yang sama. Contohnya seperti jus buah. Pada dasarnya hanya jenis minuman saja, akan tetapi ada yang memfokuskan pada nilai kesehatan. Maka target pasar dan harganya pun berbeda. Yang ketiga yaitu ada sistem pemasaran. Penentuan sistem pemasaran ini berkaitan dengan target pasar dan jenis produk, misalnya seperti promosi lewat media sosial dan memulai menawarkan produk pada siapa. Yang keempat yaitu riset dan evaluasi. Untuk meningkatkan penjualan seperti melakukan evaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya, apakah cara itu berhasil, dan apakah hasilnya seimbang dengan tenaga, waktu, dan pikiran dalam menyusun strategi. Peran strategi selling. Salah satu peran strategi selling adalah melakukan penjualan dengan tatap muka face-to-face selling, di mana seorang penjual dari sebuah perusahaan langsung menemui konsumennya untuk menawarkan produknya. Contoh lainnya yaitu mengadakan analisa pasar, seperti tentang penjualan yang akan datang, mengetahui dan mengawasi para pesaing, dan memperhatikan lingkungan. Menentukan calon konsumen, mencari pembeli potensial, menciptakan pesanan baru bagi langganan yang ada, dan mengetahui keinginan pasar. Mengadakan komunikasi. Komunikasi ini bersifat untuk memulai dan melangsungkan pembicaraan secara ramah dengan langganan atau calon pembeli. Memberikan pelayanan, seperti konsultasi menyangkut keinginan dan masalah-masalah yang dihadapi langganan. Memberikan jasa teknis, memberikan bantuan keuangan, dan melakukan pengantaran barang ke rumah, dan lain-lain. Memajukan langganan. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan tugas-tugasnya agar dapat meningkatkan laba. Mempertahankan langganan. Untuk menciptakan goodwill dan mempertahankan hubungan baik dengan langganan. Mendefinisikan masalah dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mengikuti permintaan konsumen. Mengatasi masalah. Mengatasi dan menyelesaikan masalah pada dasarnya menyangkut fleksibilitas, penemuan, dan tanggapan. Mengatur waktu. Caranya harus banyak latihan dan mengambil dari pengalaman orang lain. Mengalokasikan sumber-sumber. Dengan memberikan bahan keputusan manajemen untuk membuka dan menutup transaksi yang tidak menguntungkan, mengalokasikan usaha. Meningkatkan kemampuan diri, seperti latihan-latihan dan usaha-usaha pribadi untuk mencapai kemampuan fisik dan mental yang tinggi. Yang ketiga yaitu tahapan strategi selling yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, tahap identifying the prospect. Memiliki 2 langkah. Yang pertama, preparing for customer, yaitu melakukan prosedur operasional, mempresentasikan produk yang dijual, melakukan perhitungan dan pergantian produk. Langkah kedua yaitu mencari konsumen yang potensial yang bersedia membeli produk yang ditawarkan. Lalu tahap kedua, contacting the customer, yaitu untuk memulai satu hubungan dengan konsumen dengan cara membuat statement yang dapat menimbulkan ketertarikan dan perhatian konsumen. Lalu tahap ketiga yaitu presenting the merchandise. Terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, learn needs and wants, yaitu menanyakan kebutuhan dan mendengarkan keinginan konsumen. Langkah kedua, reduce risk and uncertainties, yaitu mengetahui kebijakan produk yang dijual seperti retur, penggantian atau perbaikan barang. Lalu langkah ketiga, demonstrating product and features, yaitu menunjukkan keistimewaan, keuntungan, dan manfaat produk untuk meyakinkan konsumen. Lalu langkah keempat, selling benefit and solution, yaitu menjual produk secara psikologis bukan hanya secara fisik agar konsumen merasa bangga saat memiliki produk tersebut. Lalu langkah terakhir, invoking feeling and sense,
memperbolehkan konsumen untuk menyentuh, mencium, merasakan, atau mendengarkan produk yang ditawarkan. Lalu langkah keempat, handling the objection. Memiliki dua langkah. Yang pertama, product objection, yaitu menawarkan produk yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu langkah kedua, price objection, yaitu mengatasi keberatan konsumen pada harga produk. Lalu tahap kelima yaitu closing the sale. Memiliki 4 langkah. Yang pertama, timing the close, yaitu waktu untuk mengakhiri penjualan. Biasanya konsumen memberikan tanda-tanda bila ingin melakukan pembelian. Yang kedua, langkah kedua yaitu attempting the close, yaitu menggunakan beberapa cara dan teknik closing yang dapat membuat konsumen untuk membeli. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu enhancing the sale, yaitu memperlihatkan atau menawarkan produk lain sebagai pelengkap produk yang telah dibeli oleh konsumen. Langkah terakhir yaitu developing goodwill, yaitu menulis nota penjualan, menunjukkan di mana konsumen dapat membayar, mengambil, dan membungkus produk yang dibelinya. Lalu tahap terakhir yaitu following up the sale, yaitu mengucapkan terima kasih, meminta konsumen untuk datang kembali dan mengucapkan selamat jalan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.